Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita mulai masuk materi baru ya, yaitu materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia dengan submateri BUMN, BUMD, dan BUMDes. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian, juga menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kita langsung ke materinya ya. Badan usaha dan perusahaan merupakan dua istilah yang berbeda. Badan usaha bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun perusahaan bisa diartikan sebagai suatu kesatuan faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Di Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi utama, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut disebut sebagai 3 pilar perekonomian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang BUMN dan BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun BUMD merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten, yang kemudian lazim disebut dengan perusahaan daerah. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BUMN yang pertama yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua yaitu untuk mengejar keuntungan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat yaitu untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Nah, yang kelima yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Adapun ciri-ciri BUMN yang pertama yaitu untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan milik negara. Yang ketiga, BUMN berusaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang keempat, BUMN itu berstatus badan hukum. Yang kelima, modal dari BUMN dapat berupa saham dan obligasi. Ini dikhususkan untuk BUMN yang telah go public. Adapun yang keenam, BUMN itu bergerak di bidang produksi atau jasa yang bersifat vital atau penting. Yang ketujuh, BUMN itu bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedelapan, segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab berada di tangan negara. Yang kesembilan, BUMN dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Yang kesepuluh, pengawasan dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang berwenang. Nah, kalau kalian ingin mengetahui contohnya seperti apa BUMN, bisa dilihat gambar di samping ini. Ada Pertamina, Telkom, Kereta Api, Garuda Indonesia, ini semua adalah perusahaan milik negara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Sebenarnya hampir sama sih ciri-cirinya dengan BUMN, hanya dia lebih spesifik lagi. Yang pertama yaitu perusahaan daerah itu dipimpin oleh direksi. Yang kedua didirikan oleh pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah
yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, modal terdiri dari saham prioritas dan saham biasa. Yang kelima, BUMD ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang keenam, BUMD ini memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan peraturan daerah. Yang ketujuh, pengangkatan dan pemberhentian direksi harus mendapat persetujuan dari DPR. Yang kedelapan, direksi perusahaan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Yang kesembilan, karyawannya berstatus pegawai pemerintah daerah. Jadi, kalau kalian bertanya apa saja perusahaan yang terkategori BUMD, ini tergantung masing-masing kabupaten atau provinsinya. Ini saya beri contoh adalah BUMD milik Pemprov Jatim. Ada beberapa macam perusahaan yang dimiliki oleh Pemprov Jatim, ada seperti Bank Jatim, Petrogas, kemudian ada PT Jatim Graha Utama, Wira Jatim Group, dan lain sebagainya. Ini pun nanti akan berbeda nama BUMD-nya di kabupaten maupun provinsi yang lainnya. Adapun jenis-jenis BUMN, yang pertama berjenis persero atau perseroan. Nah, seperti contohnya ini PLN, dia bentuknya persero PT. Yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Nah, contohnya ini Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ciri-cirinya seperti apa baik persero maupun perum. Kita mulai dari persero ya, atau perseroan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, yang tujuan utamanya jelas untuk mengejar keuntungan. Adapun maksud dan tujuan dari perseroan ini milik negara, yaitu menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh dari persero milik negara itu seperti PT PLN, PT Kereta Api, Pertamina, dan TVRI. Adapun ciri-ciri dari perseroan, yang pertama yaitu bertujuan mencari laba atau profit motif. Yang kedua yaitu berstatus badan hukum dalam bentuk PT. Yang ketiga, usaha dari PT ini biasanya di sektor vital atau di sektor yang strategis serta profitable, menghasilkan laba. Yang keempat, modalnya berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan berbentuk saham. Jelas ya, PT itu adalah sebuah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham. Kemudian PT juga atau perseroan ini diperbolehkan menjual sahamnya atau obligasinya kepada swasta, terutama untuk persero-persero yang sudah go public tadi. Yang keenam, perseroan milik negara ini tidak memiliki fasilitas negara dan dipimpin oleh direksi serta karyawannya itu berstatus sebagai pegawai swasta. Adapun kelebihan dari persero ini, yang pertama adalah dia bertujuan mencari laba. Oleh karena itu, laba yang didapat bisa digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu pada persero, kinerjanya lebih efisien karena persero tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang ketiga, dengan status pegawai perusahaan itu sebagai pegawai swasta, maka budaya kinerja di persero umumnya itu lebih baik dibanding dengan perum. Karena penghargaan dan penggajian dari pegawai itu mengutamakan kinerjanya, bukan mengutamakan masa kerja ataupun senioritas, tetapi lebih mengutamakan profesionalismenya atau keahliannya. Yang keempat, jika persero itu mengalami kerugian dan terlilit utang, maka tanggung jawab negara itu hanya sebatas menanggung kerugian sesuai dengan saham yang dimiliki. Adapun kelemahan dari persero ini, yang pertama, karena adanya program privatisasi oleh pemerintah, hal ini memungkinkan persero untuk dikendalikan oleh badan usaha swasta asing maupun swasta nasional. Yang kedua, karena adanya pajak atas badan usaha, maka persero ini pengeluarannya tentu lebih banyak. Yang ketiga,
kerahasiaan badan usaha dan perusahaan kurang terjamin karena adanya pihak lain yang ikut dalam memegang saham tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk dari BUMN yang kedua, yaitu perusahaan umum atau perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya adalah dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Adapun maksud dan tujuan dari perum adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Nah, contoh dari perum ini ada seperti Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perumnas, Damri ini juga perusahaan transportasi milik negara yang bentuknya masih berupa perum. Adapun ciri-ciri dari perusahaan umum antara lain, yang pertama yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua yaitu berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya perum ini bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat. Yang keempat, modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang sudah dipisahkan, serta dapat memperoleh pinjaman dari dalam ataupun luar negeri. Yang kelima, perum ini dipimpin oleh Dewan Direksi. Yang keenam, baik pimpinan dan karyawannya berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur secara tersendiri. Yang ketujuh, perum mempunyai kekayaan yang terpisah sehingga mempunyai kebebasan dalam bergerak. Yang kedelapan, perum dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan diatur secara perdata. Adapun kelebihan dari perusahaan umum ini, yang pertama yaitu dia menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Nah, keuntungannya ini dapat digunakan sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, seluruh modalnya merupakan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, perum juga bekerja lebih efisien karena selain memberikan layanan kepada masyarakat, juga dituntut untuk meraih laba atau keuntungan. Sedangkan kelemahan dari perum ini, yang pertama biasanya masih terjadi pemborosan atau inefisien karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitas pegawai umumnya itu masih di bawah dari pegawai perseroan atau pegawai PT tadi. Yang ketiga, sering menjadi alat politik kelompok tertentu sehingga perum dapat digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok tersebut. Dan yang keempat, jika perum ini mengalami kerugian, berarti negaralah yang menanggung kerugian tersebut. Adapun peran BUMN dalam perekonomian, yang pertama yaitu melakukan kegiatan ekonomi, terutama bidang usaha yang kurang menarik bagi swasta. Yang kedua yaitu sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, BUMN juga melakukan kegiatan produksi, distribusi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang keempat, BUMN ini mencegah agar cabang produksi yang penting dikuasai oleh swasta. Nah, yang kelima, BUMN ini juga digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, BUMN ini merupakan mitra kerja untuk BUMS dan koperasi. Selanjutnya, peran BUMD dalam perekonomian. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Yang ketiga, BUMD juga dapat membantu meningkatkan produksi daerah. Yang keempat, BUMD dapat digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Nah, yang kelima, BUMD juga mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini disingkat dengan BUMDes, yang merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbentuk badan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Adapun permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain, ataupun kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Jadi guys, saya yakin di desa-desamu berada pasti sudah berdiri beberapa badan usaha milik desa. Coba kalian amati apa saja badan usaha milik desa yang ada di desa kalian. Adapun maksud dari BUMDes ini yaitu sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Sedangkan tujuan didirikannya BUMDes ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Yang ketiga, BUMDes ini digunakan untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Nah, yang keempat, BUMDes ini digunakan untuk mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa ataupun dengan pihak ketiga. Yang kelima, BUMDes ini digunakan untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga setempat. Yang keenam, BUMDes ini juga bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja. Yang ketujuh, BUMDes dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, BUMDes digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa contoh usaha BUMDes yang telah sukses dan beromset miliaran. Yang pertama adalah BUMDes Panggung Lestari. BUMDes ini milik Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BUMDes ini mempunyai unit usaha pengelolaan sampah rumah tangga, pengolahan minyak goreng bekas atau jelantah, pengolahan minyak nyamplung, wisata edukasi Kampung Mataraman, dan swalayan desa. Pada tahun 2019, BUMDes ini mempunyai omset 5,1 miliar. Yang kedua yaitu BUMDes Serang Mandiri Sejahtera. Merupakan BUMDes Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2010 dan bergerak dalam bidang pariwisata, pertanian, dan pembiayaan mikro. Di bidang pariwisata, salah satu aset yang dikelola adalah objek wisata Delas. Dari data yang ada pada tahun 2019, tempat wisata ini dikunjungi hampir 650.000 orang. Sepanjang tahun 2019, BUMDes Serang Mandiri Sejahtera berhasil meraih pendapatan hampir 4 miliar. Yang ketiga yaitu BUMDes Sri Sedani. BUMDes ini milik Desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur. BUMDes ini bergerak dalam bidang persewaan pompa air dan simpan pinjam. Pada tahun 2019, omset mereka mencapai 1,2 miliar. Yang keempat yaitu BUMDes Tajun. BUMDes ini berada di Kecamatan Kabutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Bergerak di sektor air bersih, simpan pinjam, dan pengelolaan pasar. Pada tahun 2017,
omset BUMDes ini hampir mencapai 10 miliar. Bagaimana guys? Sangat spektakuler ya, badan usaha yang dimiliki oleh desa. Guys, jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk mempelajari materi selanjutnya masih di bab yang sama tapi dengan submateri badan usaha milik swasta yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.